Haleluya, bersama dengan saya Pendeta Iwan Silalahi. Hari ini saudara, saya ingin berbagi tentang renungan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang dampak daripada berdoa. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 30, di situ dikatakan ketika Yesus berdoa, maka Musa dan Elia datang kepada Yesus. Saya percaya ketika ayat ini dicatat, ketika cerita ini dicatat, ini sesungguhnya memberikan satu rahasia, satu gambaran kepada kita bahwa orang yang berdoa itu akan melihat dampak yang besar dari doa mereka. Saya menyebutkan ini sebagai dampak yang besar. Kenapa? Karena Elia dan Musa ini adalah pribadi yang dipakai Allah luar biasa. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab kita, Musa itu adalah orang yang dipakai oleh Allah menyeberangi laut Teberau, membawa orang Israel keluar dari kepungan kejaran orang-orang Mesir yang ingin membunuh mereka. Saya melihat di dalam Alkitab kita ketika Elia hampir mati, dia tidak lagi makan dan minum karena kelaparan yang begitu hebat dan dahsyat. Tetapi Allah mengutus burung gagak, Allah mendatangkan burung gagak untuk memelihara kehidupan Elia. Nah, hari ini saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita akan melihat ada dampak yang besar di dalam kehidupan kita. Apa itu dampaknya? Dampaknya itu bicara tentang gambaran Musa dan Elia akan datang dalam kehidupan kita. Gambaran Musa dan Elia saya simpulkan menjadi satu bagian, yaitu tangan kuasa Allah yang bekerja, tangan mujizat Allah yang bekerja, mengubah jalan yang tertutup menjadi jalan yang terbuka. Tangan kuasa Allah yang bekerja untuk memelihara orang-orang yang hampir berputus asa, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita terus berdoa kepada Tuhan, maka kita akan melihat ada penyediaan mujizat di sana dalam kehidupan kita. Saya percaya itu. Dan kalau kita terus mengimani Yesus Kristus di dalam doa kita, maka kita akan melihat ada keadaan-keadaan yang Tuhan ubah dalam hidup kita. Apa itu saudaraku? Mungkin keadaan itu seperti yang dialami oleh Musa. Mereka maju pasti mati tenggelam, mereka mundur pasti dibunuh oleh tentara Firaun. Kita tidak bisa maju, kita tidak bisa mundur. Yang ada hanya kita diam di tempat. Kalau hari ini kita berada di dalam keadaan itu, maka berdoalah saudara di sana. Dan mungkin juga kita sama seperti keadaan Elia, tidak tahu lagi apa yang bisa kita buat. Makan pun susah, bekerja pun pas-pasan saudaraku, dan sepertinya tidak ada harapan sedikit pun dari kehidupan itu. Nah, saya mau katakan hari ini, waktu engkau berdoa, maka tangan Tuhan, maka kuasa Tuhan, maka cara Allah itu akan mengutus pertolongannya kepada kita untuk membantu kita, untuk menolong kita. Artinya apa saudaraku? Ada penyediaan mujizat yang akan diberikan kepada orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Karena itu saya mau mengajak kepada kita hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Saya percaya saudaraku, waktu kita mulai bertekun di dalam doa, sekalipun keadaan kita susah, sekalipun keadaan kita seperti buah simalakama, sekalipun keadaan kita sepertinya tidak punya lagi pengharapan, sekalipun kita melihat sepertinya masa depan hidup kita, saudaraku, tidak lagi menjadi begitu berat dan sebagainya. Sekalipun kita melihat rumah tangga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, saudaraku, mereka adalah orang-orang yang harus kita bawa di dalam doa kita, supaya Tuhan bisa mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Harapan dan doa saya miliki gaya hidup yang berdoa kepada Tuhan. Saya percaya waktu kita mulai bertekun di dalam doa, maka ada pintu mujizat yang Tuhan berikan bagi kita orang percaya. Mari kita berdoa kepada Tuhan.